Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmatnya. Sehingga di antara nikmatnya itu kita bisa bertemu kembali pada pagi hari yang berbahagia ini insyaallah. Untuk sama-sama meneladani kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwahnya ke seantero penjuru dunia. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Semoga kita di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kekalahan di perang Uhud, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah, mendapati para sahabatnya terbunuh. Ya sab'una rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 70 orang meninggal di perang Uhud, syahid. Ya. Kemudian di antara 70 itu ada sayyidus syuhada, ada pemimpinnya para orang-orang yang syahid, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah, asadullah wa asadu rasulih, singanya Allah dan singa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam harinya tatkala sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa tidur. Rasulullah memikirkan sikap yang harus diambil oleh kaum muslimin untuk esok harinya. Karena kenapa? Karena pasukan Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan masih berkemah di sekitar Madinah, tidak jauh dari Madinah. Dan itu sangat membahayakan bagi kaum muslimin. Bisa jadi pasukan Abu Sufyan tiba-tiba esok hari menyerang Madinah. Tiba-tiba menggempur Madinah. Tidak ada yang tahu hal tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpikirkan hal tersebut. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat taktik untuk keselamatan kaum muslimin di Madinah. Maka keesokan harinya, sabaha yaumil ghad, fi yaumil ahad, di hari Ahad, atsamin min syahri Syawal, di tanggal ke-8 di bulan Syawal, tahun ketiga Hijriah, tepat 1 hari setelah kekalahan di perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkhutbah mengumpulkan kaum muslimin. Kemudian berkata, la yakhruju ma'ana illa man syahidal qital. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyeru kaum muslimin untuk berangkat menuju ke perkemahan kaum musyrikin. Bayangkan, kaum muslimin masih dalam luka yang sangat parah. Darah belum mengering dari luka-luka kaum muslimin, masih basah. Bahkan gigi seri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam patah. Luka di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menangkis pedang pun masih basah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyeru kaum muslimin untuk berperang kembali menghadapi kaum musyrikin yang masih berkemah di sekitar Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syarat,
Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada yang keluar hari ini ya, kecuali itu adalah orang-orang yang ikut perang kemarin. Jadi yang boleh ikut perang hari ini, hari Ahad, tanggal 8 Syawal, ya, hanyalah orang-orang yang ikut perang Uhud kemarin, kata Rasulullah SAW. Ini bagaimana keberanian Rasulullah SAW. Mereka terluka parah, iya. Mereka mengalami kekalahan secara mental, iya. Namun kita mulai lagi dari awal. Kekalahan yang lalu telah lalu. Ya, perang dimulai sekarang. Ini Rasulullah SAW. Syaja'ah, keberanian. Rujulah, ya, bagaimana jiwa laki-laki yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, keberanian yang luar biasa. Kemudian tatkala Rasulullah SAW mengatakan demikian, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, yang kita faham ya, Acep ya kemarin ini Ra'sul Munafikin, ya, kepalanya orang-orang munafik, ya, yang tatkala bertemu dengan kaum musyrikin tiba-tiba mundur bersama 300 pasukannya. Ya. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, berkata kepada Rasulullah SAW, "Arkabu ma'ak." Ya, biarkan aku ikut berperang bersamamu ya Rasulullah. Bayangkan bagaimana munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul ingin mengulangi bagaimana siasatnya untuk menghancurkan mental kaum muslimin. Apa kata Rasulullah SAW? La. Rasulullah SAW menolak. Yang ikut perang hari ini adalah yang kemarin ikut perang Uhud. Lalu kaum muslimin, ya, sebagiannya pincang, sebagiannya lagi bahkan kakinya harus diseret untuk mengikuti perang ini. Tapi mereka berbondong-bondong untuk datang menghadap Rasulullah SAW. Di antaranya ada Bani Salimah. Bani Salimah ini 40 orang jumlahnya, mengalami luka yang sangat berat. Ya, di antaranya bahkan ada yang terkena 10 anak panah, ya, yang dilemparkan oleh kaum musyrikin. Ya, 10 anak panah. Luka yang sangat parah dialami oleh Bani Salimah. Namun Bani Salimah dengan begitu sigapnya langsung adalah kabilah pertama yang menemui, yang berkumpul bersama Rasulullah SAW untuk ikut berperang, untuk ikut menghadapi kaum musyrikin. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada mereka, mendoakan Bani Salimah, Allahumma barik Bani Salimah, ya Allah berkahilah, ya Allah sayangilah Bani Salimah. Maka kaum muslimin berkata, sam'an wa ta'atan, kami tunduk, kami mengikuti perintahmu ya Rasulullah. Maka berkumpullah kaum muslimin. Ya, berangkatlah Rasulullah SAW bersama prajurit muslimin. Ya, hingga Rasulullah SAW sampai di Hamra al-Asad. Sampai di Hamra al-Asad. Ini Hamra al-Asad itu nama gunung ya Acep ya. Jadi ada gunung namanya Hamraul Asad. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian berkemah di gunung, di sekitar gunung Hamra al-Asad. Kemudian di Hamra al-Asad itu, ya, tiba-tiba datang seorang bernama Ma'bad, ya, Ibn Abi Ma'bad al-Khuzai. Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai. Nah, Ma'bad ini seorang yang dikenal oleh musyrikin maupun muslimin. Abu Sufyan kenal dekat siapa ini Ma'bad. Kemudian Ma'bad ternyata mendatangi Rasulullah SAW, ya, ikut kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni uslimu ya Rasulullah. Ya, sesungguhnya aku Islam ya Rasulullah. Inni aslamtu ya Rasulullah. Aku masuk Islam ya Rasulullah. Ma'bad yang sebelumnya adalah seorang yang kafir, kemudian di perang Hamraul Asad ini
kemudian Ma'bad masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Ma'bad, kalau begitu temuilah Abu Sufyan, kejarlah Abu Sufyan, lalu tipu dayalah Abu Sufyan, ya. Berikanlah tipuan untuk Abu Sufyan, ya, agar Abu Sufyan ini bersama pasukannya kemudian ketakutan, kemudian tidak berani untuk menghadapi kaum muslimin. Ini bagaimana ini hukum tipuan dalam peperangan. Jadi dalam peperangan ini dibolehkan tipuan. Ya, dalam peperangan syariat Islam ini membolehkan tipuan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Al-harbu khud'ah, bahwa sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya, adalah tipu muslihat, ya, karena tipu muslihat itu adalah salah satu sebab untuk kemenangan. Karena perang tanpa taktik, tanpa tipu muslihat itu akan susah, ya, akan mudah dikalahkan oleh musuh. Maka dibolehkan tipu muslihat dalam peperangan. Ya, maka Rasulullah SAW mengirimkan Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Jumahi, ya, untuk menipu Abu Sufyan, karena Abu Sufyan tidak tahu bahwa Ma'bad ini telah masuk Islam. Ya, baru hari itu masuk Islam, Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Jumahi. Ya, kemudian dari Hamra'ul Asad. Ini Hamra'ul Asad ini kanat thamaniyata amyal minal Madinah. Ya, jaraknya 8 mil dari kota Madinah. Ya, Gunung Hamra'ul Asad. Kemudian pergilah Ma'bad tadi menuju Abu Sufyan. Ya. Lalu Abu Sufyan, ya, tatkala itu bertemu Ma'bad. Ya, tadi dijelaskan bahwa Abu Sufyan belum tahu bahwa Ma'bad ini masuk Islam. Maka tatkala bertemu Ma'bad, Abu Sufyan berkata, "Ma wara'aka ya Ma'bad?" Ya, ada berita apa yang engkau bawa wahai Ma'bad? Karena Abu Sufyan mengira Ma'bad ini masih dalam golongannya orang-orang musyrikin, ya, yang melawan kaum muslimin. Padahal telah masuk Islam Ma'bad ini. Maka Ma'bad pun berkata, ya, untuk menakut-nakuti, untuk menghancurkan mentalnya kaum musyrikin. Apa kata Ma'bad? Muhammadun qad kharaja fi ashabih yatlubukum fi jam'in lam ara mithlahu qat. Sesungguhnya Muhammad, ya, telah keluar bersama para sahabatnya, ya, dengan pasukan yang aku belum pernah melihat, ya, sebesar pasukan yang dikumpulkan oleh Muhammad. Ini pasukan ini lebih besar dari pasukan sebelumnya, kata Ma'bad. Ya. Wa nadimu ala ma dayya'u, dan mereka menyesali apa yang mereka sia-siakan pada perang Uhud. Ya. Dalam diri mereka ada kemarahan yang begitu menggelora, ya, untuk menghancurkan pasukan kalian. Maka hati-hati, ya, Ya. Jangan kalian anggap bahwa pasukan ini adalah pasukan yang lemah. Pasukan ini penuh dengan kemarahan. Mereka ingin membalaskan kekalahan di perang Uhud. Maka Abu Sufyan, ya, mendengar kalimat-kalimat dari Ma'bad bahwa bagaimana Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan yang begitu banyak dengan semangat untuk membalaskan dendam di perang Uhud. Ya. Padahal tahu Abu Sufyan bahwa sebagian dari mereka terluka. Tapi melihat semangat yang begitu luar biasa, Abu Sufyan kemudian ciut. Abu Sufyan yang awalnya telah sepakat bersama pasukannya untuk menyerang kembali kaum muslimin di Madinah, untuk menggempur kota Madinah. Tiba-tiba nyalinya ciut mendengar perkataan dari Ma'bad. Ketakutan menyelimuti mereka, ya, kepanikan yang begitu luar biasa. Maka Abu Sufyan, ya, runtuh semangatnya bersama pasukan kaum musyrikin. Ya, Allah kirimkan
kepanikan, Allah kirimkan rasa takut kepada pasukan kaum musyrikin. Kemudian Abu Sufyan pun memutuskan ya untuk agar kaum muslimin ini tidak bisa mengejar pasukan kaum musyrikin. Tadi telah disebutkan oleh Ma'bad, dan Rasulullah SAW melakukan pengejaran kepada kaum musyrikin ya, untuk membalaskan kekalahan. Abu Sufyan takut dari pasukan kaum muslimin ya, agar pasukan musyrikin ini tidak terkejar oleh kaum muslimin. Ya, kemudian Abu Sufyan memiliki ide. Ya, tatkala ada sebuah kabilah yang hendak menuju Madinah, ya kebetulan bertemu Abu Sufyan, kemudian berkata kepada kabilah tersebut, ya katakan kepada Muhammad, ya sampaikan kepada Muhammad bahwa kami sepakat untuk menghabisi Muhammad dan para sahabatnya. Ini hanya tipuan dari Abu Sufyan. Kenapa? Abu Sufyan ingin lari. Ini Abu Sufyan ingin lari ACP, tapi biar nggak dikejar oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan bilang kepada kabilah yang hendak menuju Madinah, bilang kepada Muhammad bahwa Abu Sufyan telah menyiapkan pasukan yang baru untuk menghadapi Muhammad. Ya, agar Nabi Muhammad SAW bersiaga, yang menyiapkan diri dan tidak melakukan pengejaran. Ya, padahal lagi lari ini Abu Sufyan. Inilah beginilah perang itu isinya ada tipu daya. Maka datanglah utusan ini kepada Rasulullah SAW dan berkata, Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kabilah ini berkata, sesungguhnya kaum musyrikin di bawah pimpinan Abu Sufyan telah mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan kalian. Maka takutlah kepada pasukan tersebut. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW bersama kaum muslimin? Jawaban mereka adalah wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jawaban mereka adalah cukuplah Allah ya sebagai penolong kami, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya tempat berlindung. Sebaik-baiknya pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh kaum muslimin tatkala ditakut-takuti oleh pasukan yang lebih besar dari kaum musyrikin. Rasulullah SAW bersama sahabatnya yang mengalami luka yang begitu parah. Ya, sebagian jari jemari mereka terputus, kaki mereka pincang, bahkan sebagian diseret untuk berjalan menuju Hamraul Asad. Darah-darah belum mengering dari luka mereka, tapi mental mereka, kekuatan mereka, karena keimanan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengincar mati syahid. Maka mereka pun berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Pasukan kita mungkin kecil, tapi bersama Allah Subhanahu wa taala Allah akan menolong kita. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baiknya tempat perlindungan. Maka Abu Sufyan ya dan pasukan Mekah yang tidak berani untuk menghadapi kaum muslimin ya di perang Hamraul Asad, yang sesungguhnya sebenarnya perang Hamraul Asad ini masih rentetan dari perang Uhud ya, masih rentetan. Ya, belum selesai perang Uhud. Di antara rentetan perang Uhud ini ada perang Hamraul Asad, di mana pengejaran Rasulullah SAW kepada kaum musyrikin. Maka pulanglah ya Abu Sufyan ke Mekah ya, karena tidak berani untuk menghadapi pasukan Rasulullah SAW untuk kedua kalinya. Ya, maka ini bisa dikatakan merupakan kemenangan secara maknawi. Ya, tidak menang secara langsung, namun kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara maknawi di perang Hamraul Asad ini, yang masih merupakan rentetan dari perang Uhud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di perang Uhud sebelumnya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kekalahan bersama kaum musyrikin
Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran. Ya, kenapa terjadi kekalahan tersebut kepada kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan situna ayah, ya 60 ayat, ya fi surat Ali Imran, di dalam surat Ali Imran, ya, dari ayat ke-121 sampai ayat 179. Nanti antum bisa buka ini ya, bisa buka di rumah masing-masing, ya surat Ali Imran ayat 121 sampai 179. Ini 60 ayat, ya kurang lebih 60 ayat ini semuanya berkata, ya turun terkait perang Uhud dan perang Hamraul Asad. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, ya baina fannai riwayah wad dirayah, menafsirkan ayat tersebut sebagai wala tad'afu fi talabihim wa azhirul quwwata wal jild. Kata Imam Asy-Syaukani, arti wala tahinu di sini adalah janganlah kalian lemah, ya dalam mengejar kaum musyrikin, dan perlihatkanlah kekuatan kalian. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya, jika kalian menderita kesakitan, luka yang begitu parah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka sesungguhnya mereka pun mengalami kesakitan, mereka pun mengalami luka yang parah sebagaimana kalian mengalami luka-luka yang parah. Keadaan kalian sama bersama keadaan kaum musyrikin. Ya, yang mengalami luka parah bukan hanya kaum muslimin, begitu juga kaum musyrikin. Ya, tatkala di perang Uhud 700 kaum muslimin menghadapi 3000 pasukan kaum musyrikin. Tapi ada yang membedakan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Apa pembedanya? Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Ya, Imam Ibnu Jarir yang menafsirkan ayat ini, wa tarjunal khair, kalian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang tidak mereka harapkan. Kalian mengharapkan mati syahid, sedangkan mereka tidak mengharapkan apa-apa. Mereka takut mati. Ya, sedangkan kalian mengharapkan kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan yang mendasar di sini. Kaum muslimin yang terbunuh di perang Uhud, ya 70 orang meninggal di perang Uhud, maka mereka berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun korban meninggalnya kaum musyrikin, mereka ada di neraka. Ini adalah perbedaan mendasar antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum muslimin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya di antara hikmah-hikmah yang ada di dalam kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Ya, yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian kira, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian kira kalian akan masuk surga tanpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan tanpa musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ini dalam surat Ali Imran ayat 142. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Ya,
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum nyata bagi Allah Subhanahu wa taala siapa orang-orang yang berjihad di antara kalian. Wa ya'lamas sabirin, dan siapa orang-orang yang bersabar di medan peperangan. Maka hikmah yang pertama yang bisa kita ambil ya dari kekalahan di perang Uhud ini diantaranya adalah bahwa ini merupakan ujian ya untuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk mengetahui ya siapa orang-orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah dan siapa orang-orang yang bersabar di medan perang. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa saja orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Ya, apakah kalian kira masuk surga itu mudah? Masuk surga itu susah. Perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu kekuatan yang kita keluarkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memisahkan antara hamba-hambanya yang benar-benar beriman kepada Allah dan hamba-hambanya yang setengah-setengah atau bahkan yang munafikin. Karena di perang ini terlihat bagaimana orang-orang munafik kemudian kelihatan wujudnya. Ya, tatkala berperang kemudian 300 kaum munafikin ya berpisah dari pasukan kaum muslimin. Kemudian setelah kekalahan di perang Uhud, kemudian orang-orang munafik ya dengan lantangnya, dengan tegasnya kemudian menyindir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Seandainya kalian mengikuti kami, kata kaum munafikin, ya, maka niscaya kalian tidak akan terbunuh. Ya, tidak akan terbunuh 70 orang di antara kalian. Ini perkataan orang-orang munafikin, bayangkan. Maka dengan kejadian di perang Uhud ini, ya setelah Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ini adalah poin yang pertama, ujian dari Allah untuk memperlihatkan orang-orang yang sabar. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan wujud orang-orang munafik agar kaum muslimin kemudian siap untuk menghadapi musuh-musuh mereka dalam selimut. Karena sebelumnya kaum muslimin tidak tahu ya siapa orang-orang munafik di antara mereka. Ya, namun setelah kejadian di perang Uhud ini, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kaum muslimin untuk bersiaga, untuk menghadapi orang-orang yang secara zohirnya mereka mengatakan nahnu muslimun, kita ini orang-orang Islam, tapi dalam batinnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang pertama. Adapun poin yang kedua, ya tidak lain adalah untuk menunjukkan kaum muslimin akibat dari maksiat yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin. Untuk menunjukkan apa kesialan ya yang akan didapat apabila apabila melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui ya 50 dari pemanah yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam amanahkan untuk berada di Jamal Rumat, ya di Jabal Rumat, tidak turun ya kecuali mendapat aba-aba dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian mereka turun untuk mengambil ghanimah. Ini adalah maksiat, adalah dosa yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin. Maka di antara akibatnya adalah kekalahan dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hukumnya pemanah-pemanah tadi yang kemudian turun, Cepi? Apa hukumnya pemanah-pemanah tadi yang bermaksiat dan tidak mengikuti perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya dalam ayat 152 masih dalam surat Ali Imran. Walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Allah telah memaafkan, Allah telah memberikan maghfirah kepada orang-orang
yang bermaksiat di perang Uhud. Bayangkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala langsung turun. Ya, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun ada akibat di situ, yaitu berupa kekalahan di perang Uhud. Adapun hikmah yang terakhir, yang ketiga, adalah Allah Subhanahu wa taala siapkan kedudukan yang begitu tinggi untuk orang-orang yang saleh, untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan kedudukan yang tinggi ini tidak bisa didapat dengan amalan-amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana para sahabat ini kemudian bisa sampai kepada kedudukan yang begitu tinggi ini? Tidak lain adalah dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan, memberikan ujian kepada kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin di sini bersabar, bahkan mereka ikut keluar lagi untuk menghadapi kaum musyrikin di perang Hamraul Asad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat begitu tinggi. Ini bisa kita teladani juga. Ya, bagaimana kita sekarang mendapatkan musibah ya, berupa wabah corona, pandemi yang berbulan-bulan menghantui kita semua. Maka di antara hikmah ini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Mungkin sholat kita gak pernah khusyuk, sangat jarang khusyuk. Sedekah kita sering dihinggapi perasaan ria. Ya, kemudian puasa kita sering sekali penuh dengan ghibah. Maka amalan-amalan kita tidak bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita dengan cara apa? Dengan memberikan kita musibah-musibah berupa pandemi yang kita alami sekarang. Maka pandemi ini merupakan sebuah batu loncatan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan satu syarat, yaitu bersabar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan merontokkan dosa-dosa kita, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kama taskutul waraqatu minasyajar. Ya, sebagaimana pohon-pohon yang rindang, itu adalah kita yang penuh dengan dosa. Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian-ujian untuk menghapuskan dosa-dosa kita, lalu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat nanti semoga kita mendapatkan derajat yang tinggi berkat kesabaran kita atas ujian-ujian yang Allah berikan. Begitu pula lah para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian di perang Uhud untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih orang-orang para sahabat yang mati syahid di perang Uhud. Ya, a'la maratibil auliya, yaitu merupakan derajat paling tinggi dari para wali-wali Allah adalah mati syahid. Ya, maka ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ya, karena sesungguhnya ajaban di amril mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu unik keadaan kaum muslimin, kaum mukminin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak ada kecuali bagi seorang mukmin. Baiknya kenikmatan yang diterima oleh kaum muslimin, kaum mukminin, itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena kaum mukminin mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Begitu juga musibah-musibah, ujian-ujian yang diterima oleh kaum mukminin, maka itu merupakan kebaikan. Kenapa? Karena kaum mukminin sejati, mereka bersabar atas ujian-ujian tersebut, maka itu merupakan kebaikan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa mereka dan Allah tinggikan derajatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya nanti di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu merupakan di antara
3 hikmah yang bisa kita ambil yang ana nukil dari perkataan Imam Ibnul Qayyim. Ya, ada banyak hikmah-hikmah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, Ibn Hajar. Ya, begitu juga Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, ya, bahkan ada satu pembahasan khusus ya yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, khusus terkait hikmah-hikmah yang diterima, yang bisa diambil dari kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Ya, antum nanti bisa buka kitab Zadul Ma'ad ya, terkait hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya dari perang Uhud yang diderita oleh kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian di tahun keempat Hijriyah, ya, setelah peristiwa perang Uhud, kemudian perang Hamra'ul Asad, pada bulan Safar di tahun keempat Hijriyah, ada 2 suku, ya, suku Qaumun min Bani Adl wa Qarah, ya, ada Bani Adl dan ada Bani Qarah, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakaru anna fihim Islaman. Mereka mengaku masuk Islam. Ya, 2 suku ini mengaku masuk Islam. Suku Adl dan suku Qarah. Kemudian menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta agar dikirimkan orang-orang yang akan mengajarkan mereka Al-Quran dan mengajarkan Islam. Mereka mengaku masuk Islam, kemudian meminta kepada Rasulullah SAW dai-dai untuk mengajarkan mereka apa itu Islam, bagaimana itu Al-Quran. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari, kemudian mengirimkan 10 orang sahabat terbaiknya, qurra, ya, orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Ya, dalam riwayat Ibnu Ishaq dikatakan 6 orang. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari 10 orang, riwayat Ibn Ishaq ada 6 orang. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Adl dan Qarah ini hanyalah tipu muslihat. Ya, tatkala para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya 10 tadi, kemudian sampai di tempat bernama mata air Ar-Raji. Ya, ada mata air, ya, yang disebut mata air Ar-Raji. Maka para sahabat ini ternyata radhiyallahu anhum dibantai oleh 2 kabilah tadi. Dibantai oleh kabilah Adl dan kabilah Qarah. Bayangkan, mereka tidak membawa senjata. Mereka keluar untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajarkan Al-Quran. Namun ternyata di tengah jalan mereka dibantai oleh 2 kabilah tadi. Dan hanya tersisa 2 orang sahabat yang kemudian ditawan, ya, yang bernama Khubayb, ya, dan satu lagi bernama Zaid ibn Daghinnah. Ada Khubayb dan ada Zaid. Kemudian kabilah tadi, ya, kabilah Qarah dan Adl tadi, kemudian menjual 2 sahabat ini kepada orang-orang di Mekah. Kenapa? Karena orang-orang Mekah ini punya dendam kepada 2 orang ini, ya, kepada Zaid dan kepada Khubayb. Apa dendam mereka? Karena Zaid dan Khubayb ini merupakan salah 2 orang sahabat yang banyak membunuh kaum musyrikin di perang Badar. Jadi banyak pemimpin kaum musyrikin yang kemudian mati di tangan Zaid dan di tangan Khubayb. Maka mereka membeli 2 orang ini, dijadikan budak, ya, oleh kabilah tadi. Kemudian dibeli oleh orang-orang di Mekah. Untuk apa? Untuk disiksa,
untuk membalaskan dendam atas kematian pemimpin-pemimpin kaum Quraisy di perang Badar. Maka dibelilah tadi 2 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang-orang Mekah, kemudian disiksa, kemudian dicambuk, dipukuli dengan siksaan yang begitu pedih. Belum sampai di situ, belum selesai sampai di situ. Kemudian orang-orang Quraisy memutuskan untuk menghabisi 2 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Maka dibawalah 2 orang ini menuju tempat bernama Tan'im. Ada tempat bernama Tan'im. Di situ mereka menyiapkan salib untuk menyalib Khubaib dan menyalib Zaid. Untuk membunuh dua sahabat ini. Khubaib tahu bahwa Khubaib ini akan dibunuh oleh kaum musyrikin, oleh Abu Sufyan dan kawan-kawan. Lalu Khubaib meminta satu permintaan yang sangat agung, yang kemudian nanti diikuti oleh orang-orang setelah Khubaib. Apa kata Khubaib? Da'uni hatta arka'ah rak'atain. Tolong berikanlah aku waktu untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ini permintaan terakhir. Permintaan terakhir dari Khubaib untuk sholat 2 rakaat sebelum dihabisi oleh kaum musyrikin. Maka sholatlah 2 rakaat Khubaib. Kemudian Khubaib pun akhirnya telah datang waktu penghabisannya. Apa kata Abu Sufyan sebelum menghabisi Khubaib? Abu Sufyan kemudian berkata, ayasurruka anna Muhammadan indana nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Apa kata Abu Sufyan? Abu Sufyan kemudian menawarkan tawaran kepada Khubaib. Tawaran untuk berbuat suatu pengkhianatan. Apa kamu mau kalau posisimu digantikan dengan posisinya Muhammad? Sedangkan kami bebaskan ke keluargamu. Kamu beristirahat dengan tenang, berkumpul bersama keluarga di rumah. Kemudian digantikan oleh Muhammad di sini. Kira-kira kamu mau nggak, wahai Khubaib? Kata Abu Sufyan. Apa jawaban Khubaib? La. Aku bahkan tidak suka. Kata Khubaib. Aku tidak suka aku berdiam diri di keluargaku sedangkan Muhammad tusibuhu syaukatun tu'zi. Bahkan meskipun satu duri yang mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak sudi hal tersebut terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disalib dan hendak dibunuh. Maka dibunuhlah Khubaib oleh Abu Sufyan dan kawan-kawan. Namun sholatnya Khubaib tadi 2 rakaat merupakan sunnah hasanah. Merupakan hal yang menjadi teladan bagi orang-orang setelah Khubaib. Bahkan orang-orang para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ketika mereka hendak dieksekusi, mereka meminta permintaan. Apa permintaannya? Sholat 2 rakaat. Agar mereka sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sholat 2 rakaat dalam keadaan suci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat dikatakan tatkala di Mekah tidak ada sedikit pun buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan setangkai ainab, setangkai anggur untuk Khubaib. Siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa taala. Huwar Razzaq. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada Khubaib sebelum Khubaib dieksekusi. Yarzuqu may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki bagi orang-orang yang dikehendakinya. Min haitsu la yahtasib. Dari tempat-tempat yang tidak diduga. Begitu juga Zaid. Zaid ibn Daghinnah. Adapun Zaid ibn Daghinnah ini dieksekusi oleh Safwan.
ya Safwan ibn Umayyah sebagai balas dendamnya ya atas kematian Umayyah ayahnya di perang Badar. Ya, karena tadi kita katakan Zaid ibn Daghina ini salah seorang prajurit yang begitu banyak mengalahkan, membunuh kaum musyrikin di perang Badar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih, ya, mendengar berita kematian para sahabatnya yang dikirim untuk menjadi dai. Dan di bulan yang sama, ya, di tahun yang sama terjadi tragedi yang jauh lebih besar daripada tragedi dari Ar-Raji. Ya, kejadian Ar-Raji terjadi sebuah kejadian yang jauh lebih besar, lebih mencekam. Singkat ceritanya, seorang sahabat ya bernama Abu Barra Amir ibn Malik meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirimkan para sahabatnya untuk pergi bersama Abu Barra mendakwahkan orang-orang di Najd. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Inni akhafu alaihim ahlan Najd." Aku takut bahwa orang-orang Najd nanti memberikan mereka siksaan, bahkan membunuh sahabat-sahabatku ini. Lalu berkata Abu Barra, ya, ana jarun lahum. Aku yang akan melindungi mereka. Aku yang akan menjadi orang yang selalu melindungi sahabatmu ya Rasulullah. Maka dikirimlah 70 orang sahabat qurra, sahabat-sahabat pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersama Abu Barra. Singkat cerita, tatkala 70 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan qurra, ahli qiraah, ahli Al-Quran, mereka ini adalah sahabat-sahabat pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala sampai di sebuah sumur bernama Bi'ru Ma'unah, ada sebuah sumur bernama Bi'ru Ma'unah. Maka para sahabat kemudian mengirimkan, ya, seorang bernama Haram ibn Milhan, ya, untuk mengajak seorang ketua kabilah, ya, bernama Amir ibn Tufail untuk masuk Islam. Maka pergilah Haram ini membawa pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak Amir ibn Tufail masuk Islam. Maka tatkala Haram ibn Milhan membacakan surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Amir ibn Tufail menyuruh seorang budaknya untuk menusuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Haram dari belakang, ya, dengan anak panah, hingga kemudian menembus ke dada Haram ibn Milhan. Haram ibn Milhan yang tatkala itu membaca surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat darah yang mengalir, ya, dari panah yang tembus ke dadanya, kemudian berkata, Allahu Akbar, fiztu warabbil Ka'bah. Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar, ya, aku mendapatkan kemenangan demi Allah. Ya, demi Allah sesungguhnya aku mendapatkan kemenangan. Karena Haram ibn Milhan mendapatkan kesyahidan ketika itu. Syahid yang ditunggu-tunggu oleh Haram ibn Milhan. Belum selesai sampai di situ. Kemudian Amir ibn Tufail, ya, mengajak kabilah-kabilah yang berada di sekitarnya, ya, untuk mengepung kaum muslimin yang jumlahnya 70 orang tadi. Maka kabilah-kabilah, ya, dari Usayyah, ya, kemudian ada kabilah lagi Ri'al, kemudian Zakwan, ini masih kabilah dari Bani Sulaim, kemudian sepakat untuk menghancurkan 70 orang kaum muslimin yang tidak bersenjata. Mereka keluar untuk berdakwah, yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Al-Qur'anul Karim, mengajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan salat, mengajarkan sedekah, mengajarkan puasa. Namun kemudian Amir ibn Tufail bersama 3 kabilah tadi dari Bani Sulaim kemudian menghabisi 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikisahkan dalam riwayat yang lengkap dalam hadis
Sahih Bukhari. Maka dua musibah yang bertubi-tubi menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih tatkala belum lama 10 sahabat wafat di mata air yang tidak jauh dari kota Madinah. Kemudian di bulan yang sama, kemudian kaum muslimin 70 orangnya meninggal di Bi'ir Ma'unah, di sumur Ma'unah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat subuhnya kemudian membaca kunut nazilah selama 30 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kunut nazilah, mendoakan kebinasaan bagi 3 kabilah yang menghancurkan menghancurkan dai-dai kaum muslimin yang jumlahnya 70 orang. Tadi ada kabilah Usayyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kabilah Usayyah, kabilah Ri'al, kabilah Zakawan. Kenapa? Karena pengkhianatan yang mereka lakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ancaman dari seantero Arab. Dari Mekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ancaman. Dari kabilah-kabilah di sekitar Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan ancaman. Begitu banyak kabilah-kabilah yang mengkhianati perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tatkala melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kekalahan di perang Uhud, maka mereka semakin berani untuk memperlihatkan permusuhan, untuk memperlihatkan peperangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lebih nyata. Maka di antara kabilah tersebut ada kabilah bernama Bani Nadir. Ini Bani Nadir ini sebuah kabilah di Madinah. Ya, di antara kabilah-kabilah yang lain. Kemarin kita sebutkan Banu Qainuqa, ya ada Banu Quraidah juga. Nah, di antaranya ada Bani Nadir. Bani Nadir ya tatkala melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kekalahan di perang Uhud, maka semakin berani kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang bersama para sahabatnya hendak meminta pertolongan kepada Bani Nadir, ya karena ada perjanjian di antara mereka, ya ada piagam Madinah antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Muslimin untuk saling tolong menolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pertolongan kepada Bani Nadir, ya untuk membayar diat 2 orang dari Bani Kilab, ya dari Bani Kilab yang terbunuh oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab, ya Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya datang kepada Bani Nadir, kemudian meminta pertolongan kepada mereka. Kemudian mereka berkata, "Naf'al ya Abu Qasim." Kita akan bantu engkau wahai Abu Qasim. Ya, kita akan berikan engkau bantuan diat untuk sahabatmu wahai Abu Qasim. Abu Qasim ini kunyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakin ijlis indana, tapi duduk dululah di sini, duduk dulu ini di pojok rumah kita, kata orang Yahudi. Maka duduklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pojok di antara rumah-rumah dari Bani Nadir bersama para sahabatnya. Tiba-tiba orang-orang dari Bani Nadir kemudian bersekongkol untuk menjatuhkan batu yang sangat besar ya ke atas kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang duduk di bawah. Ya karena orang Yahudi ini biasanya rumahnya ini bertingkat-tingkat. Ya. Maka mereka pun berkata, siapa di antara kalian yang berani untuk membawa batu yang besar ini? Ar-Raha.
ya untuk menjatuhkannya kepada kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Amr ibn Jahash, berkata, ana af'al, biarkan aku yang mengerjakan. Maka dibawalah batu tersebut ya ke atas untuk dijatuhkan ke kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di bawah. Agar apa? Agar orang-orang Yahudi hidup tenang, tidak diurus, tidak diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar kita tidak ada lagi urusan ya yang mengurus kita, tidak diatur lagi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Amr ya ketika hendak menjatuhkan batunya ke atas kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Jibril alaihi salam untuk menjelaskan tipu daya, untuk menjelaskan persekongkolan orang-orang Yahudi untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka dengan sigap Rasulullah SAW berdiri dari tempat duduknya, Rasulullah SAW kemudian dengan cepat pulang ke Madinah, ya, mengetahui bahwa orang-orang Yahudi telah mengingkari perjanjian mereka untuk saling menolong. Bahkan orang Yahudi ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersama para sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la ahda baini wa baina Bani Nadir. Ya, tidak ada perjanjian lagi antara aku dengan Bani Nadir. Sesungguhnya mereka telah mengkhianati perjanjian kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada Bani Nadir, mengutus seorang sahabat kepada Bani Nadir yang bernama Muhammad ibn Maslamah. Ya, kemudian Muhammad ibn Maslamah membacakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Nadir. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ukhruju minal Madinah wa la tusakinuni biha waqad ajjaltukum asyra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar kalian dari Madinah. Aku mengusir kalian dari Madinah karena kalian telah mengingkari perjanjian damai antara kita dengan engkau wahai Bani Nadir. Waqad ajjaltukum asyra. Ya, kami beri tempo 10 hari. Ya, setelah habis masa tempo 10 hari, maka kami akan menghabisi Bani Nadir yang tetap tinggal berada di Madinah, yang tidak ingin keluar dari Madinah, ya, maka kami akan habisi Bani Nadir yang tetap tinggal di Madinah. Bani Nadir, ya, Bani Nadir, orang-orang Yahudi ini mereka tidak punya jalan keluar, ya, maka mereka pun bersiap-siap untuk terusir dari Madinah. Mereka terusir karena perbuatan mereka sendiri. Maka orang-orang Bani Nadir ini kemudian tatkala hendak keluar dari kota Madinah, tiba-tiba datang utusan dari Ra'sul Munafiqin, kepalanya orang-orang munafikin. Siapa ini tadi Cepi? Ra'sul Munafiqin? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nah, ini adalah kepalanya orang-orang munafik. Ya, paling sering membuat kekacauan ya bagi pasukan kaum muslimin, karena memang musuh yang lebih berbahaya itu yang di dalam selimut apa yang di luar selimut Cepi? Dalam selimut. Susah kalau di dalam selimut, nggak kelihatan. Ternyata dia ada di samping kita, ya, tiba-tiba menghunuskan pedangnya kepada kita. Inilah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kepalanya orang-orang munafikin. Kemudian Abdullah ibn Ubay ibn Salul berkata kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, seandainya kalian
diusir dari tempat kalian, maka kami akan keluar bersama kalian, kata Abdullah bin Ubay. Kepala orang-orang munafikin berkata, kami akan siapkan alfai muqatil, 2000 pasukan untuk membantumu menghadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nuti'u fikum ahadan ahada wa in qutiltum lanansurannakum. Dan seandainya kalian diperangi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kami akan membantu kalian. Ini janji yang diberikan oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Bani Nadir kemudian jadi berani. Ya kenapa? Karena telah dijanjikan 2000 bala bantuan. Ya mereka tahu kalau mereka menghadapi Rasulullah SAW sendiri maka mereka akan kewalahan. Tapi dengan bantuan dari Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ya yang dijanjikan tadi alfai muqatil, 2000 pasukan. Kemudian juga dari suku-suku yang masih bersekutu dengannya. Ada dari Ghatafan, ya, kemudian juga dari orang-orang Yahudi di Madinah. Masih ada Bani Quraidzah di Madinah ketika itu. Nah, mereka ini orang-orang yang siap membantu Bani Nadir menghadapi Rasulullah SAW. Bayangkan. Maka kemudian ketua Bani Nadir, ya, dengan percaya dirinya, dengan pedenya kemudian mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW dan berkata, Inna la nakhruju min diyarina fasna ma badalak. Sesungguhnya kami tidak akan keluar dari Madinah, maka kerjakan apa yang engkau mau wahai Muhammad. Ini adalah peperangan, ya, yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir. Maka Rasulullah SAW ketika itu membaca, mendapatkan surat tersebut, maka Rasulullah SAW pun bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian para sahabat di sekitarnya pun bertakbir. Maka disiapkanlah pasukan oleh Rasulullah SAW yang panjinya, ya, liwa'uhu ma'a Ali bin Abi Thalib. Panjinya diberikan kepada Ali ibn Abi Thalib. Maka pergilah Rasulullah SAW bersama pasukannya. Di Madinah, ya, ditinggalkanlah Abdullah ibn Ummi Maktum, ya, untuk sebagai wakil Rasulullah SAW yang ada di Madinah. Kondisi kaum muslimin sebenarnya ketika itu tidak menguntungkan. Kenapa? Karena kondisinya amat kritis. Bayangkan, Bani Nadir ini posisinya kuat ACP. Kenapa kuat? Karena mendapatkan bantuan. Ya, telah dijanjikan bantuan oleh orang-orang kabilah-kabilah di sekitar Madinah, bahkan dari Madinah sendiri, bahkan dari kaum muslimin. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ya, munafik, menjanjikan 2000 pasukan. Ini kondisi yang sangat kritis sebenarnya. Tapi lihat bagaimana keberanian Rasulullah SAW dengan kaum muslimin lainnya. Meskipun jumlahnya sedikit, kondisi kritis, dikepung dengan musuh yang sangat banyak, namun dengan keimanan yang sangat kuat. Allah ma'ana, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Maka Rasulullah SAW pun kemudian mengepung benteng yang dimiliki oleh Bani Nadir. Bani Nadir, ya, kemudian berlindung di benteng-benteng yang kokoh. Benteng-benteng Yahudi Bani Nadir ini sangat kuat. Dan mereka mengira bahwa benteng-benteng yang kuat ini akan melindungi mereka dari Rasulullah SAW dan dari kaum muslimin. Maka mereka pun menyiapkan anak-anak panah. Ya, di benteng-benteng disiapkan pemanah-pemanah handal oleh Bani Nadir. Kemudian disiapkan batu-batu yang dilemparkan dengan apa namanya itu? Pelempar batu itu. Pelontar, bisa pelontar batu. Ya, pelontar-pelontar yang ditaruh di atas benteng. Ya, di atas benteng dari Bani Nadir. Maka Rasulullah SAW pun kemudian di awal-awal sempat kesulitan. Ya, sempat kesulitan untuk menghadapi Bani Nadir. Ya, karena adanya kebun kurma, ya, yang menghalangi kaum muslimin untuk langsung menyerang bentengnya Bani Nadir.
Namun ternyata Bani Nadir yang berperang sendirian menunggu bala bantuan ya dari orang-orang munafik, dari orang-orang Yahudi Bani Quraidah, dari Ghatafan. Ya ternyata bantuan-bantuan tersebut tidak pernah datang. Ya ternyata Bani Nadir ini berperang sendirian. Ya ternyata Abdullah ibn Ubay ibn Salul lari, kabur. Ini sifatnya orang munafikin, dusta, gitu. Iya, mereka bahkan sesama mereka pun mereka berdusta. Maka hati-hati orang-orang munafik ini, jangankan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang sesamanya pun mereka berdusta karena mereka sudah terbiasa untuk berbohong. Ya begitu juga Bani Quraidah. Ya begitu juga Ghatafan. Ya ternyata tidak ada satupun ya bala bantuan untuk membantu pasukan dari Bani Nadir. Maka tidak berselang lama 6 hari kemudian Bani Nadir akhirnya menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW. Dikepung selama 6 hari, kemudian mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menggambarkan orang-orang munafik tadi yang menjanjikan bala bantuan 2000 pasukan, bayangkan. Ini banyak 2000 pasukan. Ya. Nggak ada yang datang, satu pun nggak ada yang datang, bahkan kabur. Ya, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Begitu juga orang-orang Yahudi. Ini masih orang-orang Yahudi juga sama. Ada Yahudi Bani Quraidah di situ. Tidak datang juga bantuan tersebut. Maka bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan mereka. Ya di dalam Al-Quranul Karim apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kamathalis syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Ini permisalan mereka, ini permisalan yang begitu indah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Permisalan orang-orang munafik itu permisalan orang-orang munafik ini seperti setan-setan. Idh qala lil insani kfur. Tatkala mereka berkata kepada manusia, setan-setan tatkala berkata ke manusia kata ukfur. Kufurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya aku akan menolongmu. Ini setan. Ya bahasanya demikian. Kufurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku yang akan menjadi walimu. Falamma kafar. Ya kemudian tatkala manusia ini kemudian kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setan berkata, inni bari'un min. Kemudian setan berkata, aku berlepas diri darimu. Itulah setan. Ya, jadi permisalannya sangat indah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti orang-orang munafikin yang berkata kami akan menolongmu. Ya, tatkala kaum orang-orang Bani Nadir kemudian bersiap ya, untuk menghadapi Rasulullah SAW, ternyata orang-orang munafik kemudian pergi meninggalkan Bani Nadir. Ya, itu adalah Bani Nadir. Ya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengusir mereka. Siapa yang mengusir mereka? Bukan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr." Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengeluarkan ahli kitab, ya Bani Nadir, ya dari rumah-rumah mereka, mengusir mereka. Ya, kenapa? Karena pengkhianatan yang mereka lakukan, yaitu percobaan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Insya Allah semoga yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah-hikmah dari perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hidup ini pada hakikatnya selalu berputar. Kita bisa mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Ya, maka kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam Al-Quranul Karim, ya isinya Al-Quranul Karim seperti yang dikatakan oleh para ulama adalah thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran itu isinya adalah kisah-kisah orang terdahulu.
Agar apa? Agar kita bisa meneladani mereka. Agar kita bisa menjauhi orang-orang yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meneladani orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang mukminin, muslimin, muwahhidin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Aziz Fatur Rahman LCMSI Hafizahullahu Ta'ala yang telah menyampaikan kisah dari perang Uhud tadi, terus perang setelahnya yaitu perang Hamra al-Asad. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan apabila ada yang akan ditanyakan kepada Ustadz di sesi tanya jawab ini, kami mengundang kepada antum semua yang menyimak untuk bertanya di line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak, Pak Dudung ini kayaknya. Bapak Dudung, Pak. Mbak, silakan Bapak, silakan. Ini Pak, mohon dijelaskan kedudukan Habib, Ustaz. Karena di kita ini banyak yang mengakui sebagai Habib. Yang menjadi pertanyaan, apakah Habib-Habib di kita itu masih ada keturunan dari Rasulullah? Atau hanya pengakuan saja? Itu Ustaz yang disampaikan. Tolong dijelaskan Ustaz. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung ya, Masya Allah. Barakallah fiqh Pak Dudung. Jadi Habib ini keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau di Saudi sana menyebutnya ashraf gitu ya. Mereka ini pada hakikatnya masih ada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Fatimah. Ya, dari Fatimah ketika menikah dengan Ali ibn Abi Thalib. Ya, sebagian dari mereka menyebut sebagai Alawiyin, ya, sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib. Jadi keturunan-keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak dari jalurnya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Adapun Habib-Habib yang ada di Indonesia sekarang, ya, sebagian dari mereka gitu ya, kita tidak mengklaim gitu ya, tidak mengklaim. Namun memang ada di antara mereka memang yang benar-benar merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Habib-Habib ini mereka mempunyai silsilah tersebut. Ya, berbeda dengan kita orang-orang Indonesia ya, mungkin tidak hafal silsilah gitu ya. Sampai nenek moyang, antum sampai kakek keberapa hafal ACP? Kakek ketiga paling sampai kakek ketiga ya. Ya, Ana juga demikian ya, kakek keempat kelima udah nggak tahu. Ya, Ana tanyakan bapak Ana, paman-paman Ana sama nggak ada yang tahu. Nah, orang-orang Arab mereka hafal nasab tersebut. Dan di Indonesia ada Habib yang nasabnya memang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada juga memang orang yang ketika mungkin wajahnya ke Arab-Araban gitu ya, kemudian mengaku-ngaku sebagai Habib, itu ada juga. Ya, ada juga yang demikian. Ya, ada juga yang kemudian mengaku-ngaku sebagai Habib untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ya, wal iyadzubillah. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, Habib itu tidak maksum. Ya, Habib itu tidak maksum. Maka di antara Habib ini ada yang berada dalam tauhid, ya, berdakwah berlandaskan tauhid. Ya, manhajnya manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya, namun ada juga mereka yang kemudian tidak berjalan di atas hal tersebut. Ya, melenceng dari dakwah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari nenek moyangnya, ya dari kakek mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun kita memang perlu untuk memuliakan keturunan-keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya karena mau tidak mau, ya apabila benar mereka adalah masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita muliakan mereka dengan cara apabila mereka dalam kesesatan, maka kita menasehati dengan lembut kepada mereka. Kita menasehati kebaikan kepada mereka, tidak kemudian kita mencela, kemudian kita membabi buta untuk menghujat mereka. Karena memang di antara orang-orang yang mengaku Habib ini, di antara mereka ada yang benar-benar memang nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan di antara Habib pun mereka tahu gitu ya, apabila ada ternyata tidak punya sertifikat nasab tadi, maka mereka biasa dikejar gitu ya. Di antara mereka pun demikian gitu ya, Cep ya. Saling mengkoreksi. Ya, ada perkumpulan di antara para habib-habib ini, ya. Memang apabila ada yang mengaku-ngaku, maka di antara habib-habib ini juga mereka akan mengatakan bahwa ini adalah salah, ini hanya abal-abal gitu ya, hoax dan lain-lainnya. Tapi ingat, sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa habib-habib ini bukanlah orang-orang yang maksum, yang terlepas dari kesalahan. Yang mereka mempunyai kesalahan, nah maka apabila kita melihat kesalahan di antara mereka, kita menasehati kepada kebaikan ya, untuk cucu-cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa Anda jawab ya Pak Dudung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz Aziz yang telah menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari Pak Dudung. Ya, silakan bagi para pendengar dan pemirsa, barangkali ada yang akan bertanya lagi melalui line telepon, silakan bisa menghubungi line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Baik, kita angkat pertanyaan dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah melalui pesan singkat. Beliau bertanya, Ustadz, belajar dari kisah perang Uhud, ini dari hamba Allah sepertinya tidak menyebutkan nama dan tempat domisilinya. Belajar dari perang Uhud, banyak saat ini orang yang tidak bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian di sekitarnya. Apa ini tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan atas orang tersebut, Ustadz? Silakan. Masya Allah. Dari siapa ini ya, Cepi? Tidak menyebutkan. Oh, tidak menyebutkan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang tidak menyebutkan namanya ini. Benar, yaitu merupakan tanda dari ketidakadanya fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tatkala seseorang mendapatkan sebuah ujian atau sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia tidak pandai untuk mencari hikmah di dalamnya, maka itu diantara bentuk hilangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di tengah banyaknya ujian-ujian yang kita terima sekarang, maka sesungguhnya orang-orang mukmin sejati adalah orang-orang yang pintar mengambil hikmah. Orang-orang mukmin sejati adalah orang-orang yang pintar bersyukur, ya, yang pintar bersabar atas apa yang menimpanya. Karena syukur dan sabar ini tidak bisa dipisahkan. Ya, dia adalah saling melengkapi. Ya, para ulama bahkan mengatakan bahwa setengah Islam itu adalah syukur dan setengahnya lagi adalah sabar. Maka orang-orang yang tidak pandai untuk mengambil hikmah dari ujian-ujian, dari cobaan-cobaan yang Allah berikan kepadanya, bahkan dia hanya berkeluh kesah, bahkan dia hanya menyalahkan keadaan,
Waliyadzubillah, sebagiannya lagi bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan ujian kepada ana? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat usaha ana bangkrut di tengah pandemi ini? Kenapa ana sekarang kehilangan pekerjaan, ana dirumahkan, ana di PHK? Maka tatkala kita tidak pintar untuk bersyukur, untuk bersabar, maka kita termasuk orang-orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya telah menjanjikan banyak pahala ya apabila kita pintar mengambil hikmah, kemudian kita bersabar, kita bersyukur, ada banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya tadi yang telah Ana jelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin ya, mengangkat derajat kita. Berapa banyak orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, padahal amalannya, sholatnya gak pernah khusyuk, jarang khusyuk. Puasanya ternyata tidak bisa mengangkat derajatnya ke dalam derajat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Puasanya penuh dengan gosip, ghibah, sedekahnya penuh dengan riya. Amalan-amalannya tidak bisa mengangkat derajatnya ke derajat yang tinggi, karena amalannya biasa-biasa saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dengan cara apa? Dengan cara memberikan musibah-musibah yang begitu banyak. Mungkin sekarang berupa musibah kita di PHK, sebagiannya lagi dirumahkan, usahanya bangkrut, sebagiannya lagi kesulitan untuk membangun usahanya kembali. Maka ini adalah ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Agar apa? Liya'lamallah ya. Liya'lamallahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad di jalan Allah, benar-benar kuat di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar sabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya, antum kira masuk surga itu gampang? Masuk surga itu susah. Ya, masuk surga itu tidak gampang, gak bisa diraih dengan malas-malasan, gak bisa diraih dengan bersukaria. Masuk surga itu harus dengan perjuangan, harus dengan ujian-ujian, dan ujian yang Allah berikan merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walanabluwannakum, niscaya kami akan memberikan kalian ujian, bisyai'in minal khaufi wal ju', dengan berbagai macam bentuk ujian, dari ketakutan, kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, ya, sedikitnya harta, wa basyiris sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang pintar mengambil hikmah, pintar mengambil hikmah-hikmah dari ujian. Kemudian dia berkata, Inna lillah. Tatkala mendapatkan ujian dia berkata, Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Namun tidak hanya di lisan. Tidak hanya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tatkala mendapat musibah kemudian dikatakan orang yang bersabar. La. Ya, orang yang bersabar berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian juga hatinya meyakini bahwa sesungguhnya kami, inna lillah, milik Allah, harta kami, mobil-mobil mewah kami, rumah-rumah megah kami, istri-istri kami milik Allah. Apabila rumah-rumah tersebut diambil, usaha-usaha tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya memang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hanya titipan kepada kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ACP yang bisa Ana sampaikan. Mungkin Ana akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.